teman-teman, kembali lagi bersama saya Dania Ramatina. Saya kali ini akan menjelaskan tentang pemberdayaan toko kelontong Madura dalam ekosistem ekonomi modern antara tradisi, adaptasi, dan digitalisasi. Toko kelontong Madura merupakan salah satu bentuk usaha mikro yang memiliki peran signifikan dalam struktur ekonomi informal di Indonesia. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai penyedia kebutuhan sehari-hari di masyarakat, tetapi juga sebagai simbol ketahanan ekonomi, berbasis keluarga dan juga jaringan sosial. Dalam konteks perubahan ekonomi akibat digitalisasi dan ekspansi retail modern, toko kelontong Madura menghadapi tantangan yang serius yang mengharuskan adanya strategi pemberdayaan yang adaptif dan juga berkelanjutan. Video ini bertujuan untuk menganalisa secara mendalam bagaimana dinamika pemberdayaan toko kelontong Madura melalui pendekatan sosiologis dan ekonomi, dengan menyoroti aspek modal sosial, rasionalitas ekonomi, dan juga strategi dalam ekosistem digital. Toko kelontong Madura memiliki beberapa karakteristik dan juga keunggulan. Salah satunya yakni di jam operasionalnya yang cukup fleksibel. Bahkan jam operasional toko Madura sebagian besar yakni 24 jam selama seminggu. Selain itu, toko kelontong Madura juga berbasis keluarga dan juga jaringan kekerabatan. Selain kelebihan yang tadi sudah saya sebutkan, lokasi dari toko kelontong Madura ini bisa terbilang cukup strategis karena biasanya berada di pemukiman yang cukup padat penduduk. Selain hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan, modal usaha yang relatif kecil, namun perputaran perekonomian yang cukup cepat yang ada di dalam toko kelontong Madura merupakan salah satu keunggulan dari toko kelontong Madura itu sendiri. Toko kelontong Madura juga bertahan karena kuatnya jaringan sosial dan juga kepercayaan antar pelaku usaha dan juga pelanggannya. Dari beberapa keunggulan yang sudah saya sebutkan tadi, toko Madura tetap memiliki beberapa tantangan, utamanya di era modernisasi dan juga digital. Di antaranya seperti persaingan dengan retail modern, di mana ada ekspansi minimarket seperti Alfamart dan juga Indomart yang menghadirkan standar baru dan juga kenyamanan serta harga dan juga sistem distribusi yang lebih modern dibandingkan dari toko kelontong Madura. Yang kedua, disrupsi digital, di mana adanya platform seperti Tokopedia, kemudian Shopee, kemudian Grab, Gojek mengubah pola konsumsi masyarakat menuju ke belanja online. Yang ketiga yakni keterbatasan akses modal dan juga teknologi. Sebagian besar pemilik toko kelontong Madura masih memiliki literasi digital yang cukup rendah dan akses yang terbatas terhadap pembiayaan formal. Itulah yang menyebabkan toko kelontong Madura seringkali kalah persaingan dengan berbagai macam retail modern yang saat ini sedang berkembang di masyarakat. Kemudian strategi apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk memberdayakan toko kelontong Madura ini agar tidak kalah saing dengan retail modern yang saat ini sedang berkembang di masyarakat? Yang pertama tentu yakni dilakukannya digitalisasi secara bertahap. Kita harus bisa mulai mengajarkan kepada pemilik toko kelontong Madura terkait adanya aplikasi kasir digital, kemudian pembayaran non tunai seperti menggunakan kris yang saat ini cukup populer di masyarakat. Selain itu juga pemanfaatan platform online seperti Grab, Gojek. Kita harus bisa mengajarkan pemilik toko kelontong Madura ini untuk bisa bekerja sama dengan berbagai macam platform tersebut agar ketika ada masyarakat yang membutuhkan kebutuhan pokok dan mereka mulai mencari hal tersebut di platform online tersebut sudah bisa menghubungkan dengan beberapa atau berbagai toko kelontong Madura yang ada di masyarakat. Selain digitalisasi bertahap, kita juga perlu adanya penguatan modal usaha. Seperti kita bisa membantu untuk membuka akses kredit mikro, kemudian membuka akses dengan kemitraan atau distributor besar. Selain itu juga kita harus melakukan yang namanya peningkatan kapasitas SDM. Seperti tadi melakukan pelatihan atau literasi digital, kemudian melakukan atau membuka edukasi kepada pemilik toko kelontong Madura terkait
manajemen keuangan, dan juga pemanfaatan aplikasi-aplikasi online untuk bisa mengembangkan lebih lanjut usaha mikro tersebut. Peran pemerintah cukup penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pemberdayaan usaha mikro di masyarakat, terutama usaha toko kelontong Madura yang cukup banyak kita bisa temukan di masyarakat kita saat ini. Yang pertama yakni mulai dari kebijakan-kebijakan terkait pemberdayaan UMKM seperti regulasi pembatasan jarak minimarket dengan warung tradisional, yang tentunya ini sedikit banyak bisa membantu menguntungkan para pengusaha mikro dengan memberikan aturan jarak minimarket dengan warung-warung tradisional. Selain itu juga adanya subsidi digitalisasi untuk UMKM, terutama untuk bisa mengedukasi para pemilik toko kelontong Madura untuk bisa melek akan perkembangan digital yang saat ini sedang berada di masyarakat. Selain itu, pendekatan ini sejalan dengan paradigma ekonomi kerakyatan yang menempatkan UMKM sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Ini tentu cukup penting ya bagi masyarakat, karena dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut secara tidak langsung kita bisa membantu perekonomian masyarakat kecil. Seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pemberdayaan toko kelontong Madura itu bukan sekedar upaya mempertahankan usaha kecil, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan ekonomi berbasis komunitas atau jaringan sosial ini. Dalam menghadapi modernisasi dan juga digitalisasi, toko kelontong Madura itu juga perlu bertransformasi tanpa kehilangan identitas sosial aslinya. Seperti itu, agar toko kelontong Madura ini juga tidak kalah berkembang dari retail-retail modern yang saat ini banyak kita temukan di tengah masyarakat. Dengan memanfaatkan modal sosial yang kuat dan juga didukung oleh kebijakan yang tepat, toko kelontong Madura tentu juga memiliki potensi besar untuk tetap bisa relevan dan bahkan berkembang dalam ekosistem ekonomi digital yang kita temukan di masyarakat.